Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Niken Widayanti. Saya akan mengajarkan bahasa Indonesia untuk kelas 11. Pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 ini, saya akan menggunakan 3 buku bahasa Indonesia dari berbeda sumber dan penerbit. Nanti akan saya buatkan PowerPoint, dan jika kalian menginginkan PowerPoint-nya, segera hubungi saya. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang teks prosedur. Pada materi ini diharapkan para siswa mampu mengonstruksi teks prosedur berdasarkan pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan prosedur, dapat menganalisis struktur teks prosedur, dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks prosedur, dan dapat menyusun teks prosedur. Yang pertama tentang pengertian teks prosedur. Secara etimologi, prosedur berasal dari bahasa Inggris yang artinya cara atau tata cara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur yaitu 1. Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. 2. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Jadi, secara umum, teks prosedur adalah teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Teks prosedur itu tergolong ke dalam teks paparan, teks yang kalian sering jumpai di sekitar kalian. Dalam berbagai konteks, jenis teks prosedur dapat dijumpai dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contoh, misalkan kalian ingin menyalakan televisi, kalian ingin menggunakan mesin cuci, atau kalian ingin menggunakan blender. Teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari berperan untuk membantu atau memudahkan seseorang dalam melakukan sesuatu yang bertahap. Misalkan nih, kalian ingin membuat mie instan, atau kalian ingin membuat kopi atau teh. Ada pengertian prosedur dari para ahli. Ada 7 para ahli yang memberikan paparannya mengenai teks prosedur. Yang pertama, dari Ismail Masya, kedua Arini Sumo Hadiwijojo, ketiga Narko, keempat A.S. Munir, 5 M.C. Mariati, 6 Richard F. Neusel, dan terakhir ada Jerry Fritz Gerald. Teks prosedur memiliki struktur. Ada struktur tentang pernyataan umum atau pembukaan, ada struktur tentang tahapan, ada struktur lain tentang teks prosedur adalah tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Jadi, teks prosedur itu harus memiliki tujuan dan butuh tahapan atau langkah-langkah agar tujuan tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif yang dibentuk oleh akhiran kan, akhiran i, dan partikel lah. Contoh, hindari, ceritakanlah, jadilah,
tunjukkanlah, gunakanlah. Misalkan kalimat seperti gunakanlah sendok untuk mengaduk. Yang B, menggunakan verba material dan verba tingkah laku. Apa sih verba material dan verba tingkah laku itu? Verba material adalah kata kerja yang menunjukkan adanya tindakan fisik yang dapat dilihat secara nyata. Sedangkan verba tingkah laku, kata kerja yang mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Maksudnya adalah sesuatu yang sulit dilihat secara langsung atau secara fisik. Contoh, mengiris adalah verba material, sedangkan memahami verba tingkah laku. Verba material itu kegiatan yang dapat kalian lihat dengan mata kalian sendiri, sedangkan verba tingkah laku adalah kegiatan yang tidak bisa kalian lihat dengan mata kalian sendiri. Yang C, ada menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang bermakna penambahan untuk mengurutkan kegiatan secara kronologis. Contoh, selain itu, kemudian, selanjutnya, berikutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, di samping itu. Contoh kalimat, kemudian tambahkan mentega ke dalam adonan. Yang D, menggunakan kata keterangan atau adverbia. Maksudnya untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Contoh, dengan, dan secara. Contoh kalimat, tuangkan gula secara perlahan. Yang E, menggunakan istilah atau kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Contoh, kualifikasi, kandidat, dan skala. Maksud dari menggunakan istilah atau kata-kata teknis adalah kata-kata yang sama sekali belum pernah kalian dengar dan kalian belum tahu sama sekali makna dan arti dari kata tersebut. Contoh kalimat, bahan-bahan ini tidak dicampur karena tidak memenuhi kualifikasi. Yang F, apabila prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, terdapat penggunaan gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Contoh, 5 cm, 1 sendok makan, 9 menit, dan 3 kg. Contoh kalimat, diamkan hingga 9 menit. Yang keempat, ada jenis-jenis kalimat dalam teks prosedur. Ada 3 jenis kalimat yang digunakan dalam teks prosedur. Yang pertama ada kalimat imperatif, yang kedua ada kalimat deklaratif, dan yang ketiga ada kalimat interrogatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah, berfungsi untuk meminta dan melarang seseorang melakukan sesuatu. Contoh, diamkan adonan selama 15 menit. B, kalimat deklaratif, yaitu kalimat berisi pernyataan berfungsi memberikan informasi atau berita mengenai sesuatu. Contoh, bahasa tubuh sangat penting dalam penilaian wawancara. C, kalimat interrogatif, yaitu kalimat berisi pertanyaan yang berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Contoh, apakah sudah bisa dipahami? Oke, sekian materi teks prosedur hari ini. Nanti akan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.